Gue akan ngebahas tentang Catherine Parr, yaitu istri ke-6 dari Raja Henry VIII. Apa sih yang membuat seorang Catherine Parr akhirnya mau untuk dijadikan istri raja yang terkenal kejam, terkenal suka selingkuh dan ganti-ganti cewek? Jadi, Catherine itu adalah anak pertama dari Thomas Parr dan Maud Green. Catherine memiliki dua orang adik, namanya William dan Anne. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah pada datang ke channel YouTube-nya aku. Yang belum pada subscribe, tolong klik dulu tombol subscribe karena itu gratis biar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang Catherine Parr, yaitu istri ke-6 dari Raja Henry VIII. Ya, jadi sebelum-sebelumnya aku sudah menceritakan tuh ya, istri 1 sampai ke-5, yang sekarang istri ke-6. Dari istri 1 sampai istri ke-5 nasibnya nggak ada yang beres. Nah, apa sih yang membuat seorang Catherine Parr akhirnya mau untuk dijadikan istri raja yang terkenal kejam, terkenal suka selingkuh dan ganti-ganti cewek? Oke, simak ceritanya di video ini. Check it out! Oke, jadi sekarang kita bahas dulu ya latar belakang keluarga Catherine Parr. Jadi Catherine ini lahir di townhouse milik keluarganya di daerah Blackfriars, London, tapi tanggal lahirnya biasa, tidak diketahui secara pasti. Sejarawan memperkirakan kalau Catherine Parr ini dilahirkan antara akhir musim panas atau awal musim gugur di tahun 1512. Jadi, Catherine itu adalah anak pertama dari Thomas Parr dan Maud Green. Catherine memiliki dua orang adik, namanya William dan Anne. Pada tahun 1509, si Thomas Parr ini menjadi salah satu orang kepercayaannya Raja Henry VIII dan menjadi salah satu orang yang paling disukai oleh Raja Henry sampai dia menganugerahi Thomas Parr dengan gelar bangsawan. Setelah mendapatkan gelar bangsawan, Thomas Parr akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lumayan penting di istana, yaitu sebagai pengawas keuangan raja. Sementara ibunya sendiri, ya, yaitu Maud Green, ia bekerja sebagai dayang dari zamannya istri pertama Raja Henry, yaitu Catherine of Aragon. Bahkan katanya nih, Catherine of Aragon itu bersahabat dekat dengan ibunya Catherine ini, ya, Maud Green. Makanya Catherine Parr itu sebenarnya dikasih nama Catherine karena memang terinspirasi atas kebaikannya Catherine of Aragon, dan ternyata Catherine of Aragon adalah ibu baptisnya Catherine Parr. Dan sama ya dengan keluarga Boleyn, jadi keluarga Parr itu adalah nama bangsawan yang paling bangsawan. Jadi kan bangsawan itu ada tingkatannya, ada 5 bangsawan seingat aku ya, gelar-gelarnya tuh. Nah, si keluarga Parr ini terkenal sebagai bangsawan kelas atasnya gitu ya, kasta yang tertingginya. Nah, akhirnya di tahun 1517 Thomas Parr meninggal dunia dan meninggalkan banyak warisan untuk istrinya dengan harapan biar istrinya nggak menikah lagi. Udahlah, maksudnya kalau misalnya saya udah meninggal, kamu nggak perlu cari suami lain, fokus aja ngedidik anak-anak kita biar berhasil dengan warisan yang saya kasih buat kamu. Dan tujuan dari Thomas Parr ternyata berhasil ya. Jadi Maud Green nggak nikah lagi dan dia memang memprioritaskan pendidikan anak-anaknya. Nggak cuma si William anak laki-lakinya, tapi ia berikan juga kepada kedua anak perempuannya, yaitu si Catherine dan Anne. Dan ketiga anaknya mendapatkan pendidikan etika, menari, memasak, mempelajari sejarah, mempelajari bahasa Prancis, Italia, Yunani, Latin selain bahasa Inggris. Dan karena kehebatan mendidik anak, akhirnya si Maud Green ini justru dipercaya oleh bangsawan lain untuk mengajari para anak bangsawan. Jadi kayak gurunya anak bangsawan. Dan akhirnya ketika Catherine menginjak usia 17 tahun, akhirnya ia dinikahkan dengan putra dari Baron Burke. Jadi Baron itu adalah kelas 1, kelas paling rendahnya bangsawan yang berusia 21 tahun, namanya Edward Burke. Pernikahan mereka dilangsungkan di tahun 1529 dan Catherine ini akhirnya ikut tinggal di keluarga Edward Burke ya. Di keluarga Edward Burke itu bukan rumah Edwardnya, tapi di rumah ayahnya Edward. Cuman karena ternyata ayah Edward itu memiliki perangai yang buruk, sering berperilaku kasar, jadi 2 tahun kemudian di tahun 1531 akhirnya Catherine dan suaminya memutuskan pindah dari rumah keluarga Edward. Namun sayangnya pernikahan mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Jadi 2 tahun kemudian, atau tepatnya 4 tahun setelah mereka menikah, akhirnya Sir Edward Burke ini meninggal dunia karena sakit
sakit. Dan akhirnya di masa jandanya, Catherine berkunjung ke salah satu kerabatnya yang bernama Catherine Neville yang merupakan janda dari Duke of Strickland. Dan di situ dia ketemu sama salah seorang sepupunya lah, sepupu si Neville ini yang namanya John Neville, dan usianya 2 kali lipat dibandingkan dengan Catherine ya, di tahun 1534. Dan status dari John Neville ini adalah Baron Latimer III, jadi kelas bangsawan juga. Namun sayangnya lagi-lagi di pernikahan kedua, Catherine Parr ini tidak kunjung dikaruniai anak. Tapi karena memang Catherine Parr ini adalah istri kedua ya, jadi istri pertama dari John Neville ini udah meninggal, dia punya 2 anak namanya John dan Margaret. Nah, Catherine Parr ini karena memang dia tumbuh menjadi gadis yang lembut, penyayang, dia bisa menjadi ibu sambung yang baik buat kedua anak tirinya. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian John dan Catherine ini pindah tempat tinggalnya ke wilayah London yang dekat dengan istana kerajaan. Tadi mungkin di awal cerita aku pernah bilang kan kalau Catherine Parr ini punya ibu baptis Catherine of Aragon ya, istri dari Raja Henry 8 yang pertama. Nah, selama tinggal di London, Catherine ini ternyata bersahabat baik dengan Mary Tudor. Mary Tudor itu kan anak dari Catherine of Aragon. Tapi ternyata sayangnya lagi-lagi pernikahan kedua Catherine tidak berlangsung lama karena John meninggal dunia. Ya, nggak berlangsung lama, sekitar 1 tahun kemudian John Neville meninggal dunia, dan dia masih mempercayakan perawatan putrinya John dan Margaret itu kepada Catherine karena Catherine merupakan ibu sambung yang baik dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada Catherine agar Catherine dapat hidup secara layak. Nah, akhirnya janda lah lagi si Catherine ya kan. Nah, cuman karena dia cantik gitu, di tahun 1542 si Catherine ini ketemu sama seorang laki-laki yang bernama Thomas Seymour ya. Dengar dari nama keluarganya, betul, dia adalah saudara dari Jane Seymour yang merupakan istri ketiga dari Raja Henry. Thomas Seymour ini dikenal sama orang-orang pada zamannya sebagai pria yang sangat tampan dan juga sangat ambisius terhadap pekerjaannya. Dan itulah yang membuat si Catherine Parr ini jatuh cinta sama Thomas Seymour dan berniat untuk menikah ya. Jadi mereka tuh pacaran lah di situ. Kemudian suatu saat Catherine dan Thomas Seymour ini datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh Raja Henry VIII di Hampton Court Palace yang biasalah semua orang berpesta di situ, mereka berdansa ya, termasuk si Catherine sama si Thomas Seymour ini. Nah, pada saat mereka berdansa inilah Raja Henry VIII melihat Catherine, kok cantik juga. Nah, akhirnya ketika pesta usai, Raja Henry ngedeketin lah ya ke si Thomas sama Catherine Parr ini. Mereka ngobrol-ngobrol ringan. Sebenarnya sih di saat itu si Catherine tuh udah tahu nih ya, wah kok Raja Henry dari awal aku dansa dia ngeliatin aku ya, agak deg-degan juga, takut dia kalau yang lain pengen kan dikasih perhatian sama raja, kalau ini nggak ada yang mau sama Raja Henry. Setelah istri 1 sampai 5 nggak ada yang beres ya ujung ceritanya. Nah, akhirnya kelihatan ya Raja Henry nanya-nanya Catherine, nanya-nanya rumahnya di mana, sampai beberapa hari kemudian Raja Henry mulai mengirimkan hadiah kepada Catherine Parr. Jadi si Raja Henry VIII ini mulai sering meminta Catherine untuk datang ke tempat tinggalnya di Hampton Court Palace, dan gak lama dari situ Catherine mendapatkan surat resmi dari Raja Henry yang ingin menikahi dirinya. Nah, di situ dia udah mulai ketar-ketir, soalnya apa? Dia udah pacaran, udah cinta banget sama si Thomas kan, dan mau menikah pula ya, rencana menikah sudah di depan mata, pernikahan untuk yang ketiga kalinya ya. Tapi sekarang tiba-tiba dia dilamar sama raja. Nah, dia takut kalau misalnya dia menolak permintaan raja, kan Raja Henry udah terkenal kejam. Kalau dia pengen itu ya harus terjadi. Kalau misalnya ditolak bisa-bisa dia dihukum metong kan ya. Akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi, apalagi keluarganya emang pengen banget sih Catherine Parr ini menjadi Ratu Inggris. Akhirnya Catherine Parr menerima pinangan Raja Henry untuk menjadi Ratu Inggris, istrinya yang ke-6. Nah, terus gimana sama si Thomas Seymour? Sementara si Thomas Seymour ini kan orang bangsawan yang yang berpengaruh juga di Inggris gitu ya. Publik udah pada tahu gitu kalau misalnya si Catherine Parr ini pacarnya si Thomas Seymour. Nah, tiba-tiba diambil sama raja. Nah, raja akhirnya menawarkan Thomas Seymour ini posisi yang bagus di Belanda. Apalagi kan tadi aku bilang si Thomas itu memang ambisius terhadap pekerjaannya. Ditawari posisi yang bagus di Belanda, wah gampang dong gitu ya. Akhirnya diterima juga. Sementara kan Raja Henry sengaja milih negara Belanda biar apa? Biar jauh dari Inggris. Jadi kan kalau misalnya dia nikah sama Catherine, Thomasnya nggak usah cemburu gitu. Dan akhirnya pernikahan Catherine
dengan Raja Henry. Aduh, kenapa aku tahu ya? Soalnya Raja Henry tuh kewong mulu kerjanya ya. Ini padahal Raja Henry 8 udah tua loh. Jadi dia itu memang menikah dengan Catherine Parr itu bukan untuk memiliki anak lagi. Jadi nafsu untuk berhubungan badan atau memiliki keturunan tuh sebenarnya udah habis. Jadi dia tuh pengen punya teman untuk menemani masa tua lah ya. Nah, akhirnya mereka menikah tanggal 12 Juli tahun 1543 di Istana Hampton Court, dan Henry sangat bangga punya istri secantik Catherine Parr ya. Jadi sebenarnya kebayang nggak sih pada saat dia menikah dengan Catherine of Aragon, istrinya yang pertama, ini kan Catherine of Aragon itu sebagai ibu baptisnya Catherine Parr. Jadi kebayang nggak sih? Jadi pada saat dia bayi, Raja Henry udah tuir gitu kan, udah lumayan tuir. Sekarang dikawinin pula si Catherine Parr ini. Kebayang nggak tuirnya Raja Henry pada saat menikahi Catherine Parr? Nah, karena Catherine Parr itu digambarkan sebagai wanita yang cantik, bijaksana, ramah, tenang, anggun, dan itu mengingatkan Raja Henry terhadap sosok mantan istrinya yang pertama. Jadi dia kayak nostalgia ya, nikah sama Catherine Parr dia merasa melihat gambaran Catherine of Aragon. Nah, karena memang sifat Catherine Parr ini penyayang, dan dia sebagai seorang ibu, meskipun dia belum pernah hamil dan belum pernah melahirkan, dia kan pernah menjadi ibu sambung yang baik buat kedua anaknya dari suami yang kedua kan. Nah, Catherine Parr ini juga menjadi ibu sambung yang baik untuk ketiga anak Henry. Mary, kemudian Elizabeth dan Edward ya. Dari tiga istri yang berbeda, dia bisa menjadi ibu sambung yang baik untuk ketiga anaknya. Bahkan katanya sempat diceritakan Raja Henry cemburu karena Elizabeth anaknya dari Anne Boleyn. Nah, katanya Elizabeth itu lebih sayang sama Catherine Parr dibandingkan sama ayah kandungnya sendiri karena saking baiknya ibu sambungnya. Nah, jadi sempat diceritakan bahwa pernikahannya dengan Raja Henry VIII tidak menimbulkan terlalu banyak konflik karena memang Catherine Parr orangnya penurut. Cuman ada satu case yang membuat Raja Henry marah dan hampir menangkap Catherine Parr. Apa itu? Jadi kan Catherine Parr ini kan agamanya Katolik. Nah, inget dong, dulu Raja Henry VIII sudah memutus hubungan kerajaan Inggris dengan gereja Katolik Roma untuk menikahi Anne Boleyn, dan akhirnya dia mendirikan gereja sendiri yang beragama Protestan ya, jadi gereja Protestan. Nah, dari awalnya, jadi Catherine ini mulai sering berpidato tentang menyuarakan suaranya tentang reformasi Protestan, yang mana awalnya dia lakuin secara sembunyi-sembunyi, lama-lama terang-terangan, dan menyebabkan gejolak yang cukup panas di mata masyarakat untuk mengembalikan kembali ya gereja Katolik barengin lagi nih sama kerajaan Inggris. Jadi sempat santer terdengar isu yang bilang kalau Henry ini setengah-setengah nih melakukan reformasi Protestan gitu ya, dan direndahkan oleh istrinya di kekuasaan dia sendiri, dan itulah yang membuat Henry marah. Kemudian Catherine ini hampir mau dikirim ke Tower untuk ditangkap dan diinvestigasi. Cuma si Catherine ini pinter nih ya, pinter jinak-jinak merpati, dia udah tahu nih cara mainnya si Raja Henry. Jadi sebelum surat penangkapan dia dikeluarkan, Catherine ini langsung datang ke Raja Henry, meminta maaf, menangis jadi-jadinya, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi, dan dia sama sekali tidak bermaksud untuk menjatuhkan kekuasaan suaminya sendiri. Itu ya, namanya Henry cinta kan sama Catherine, akhirnya dia luluh dan baikan lagi. Nah, selamat tuh Catherine Parr ya, sampai ke meninggalnya Raja Henry, tepatnya di tanggal 28 Januari 1547, Raja Henry VIII akhirnya meninggal dunia, dan Catherine Parr menjadi istri terakhir Raja Henry VIII. Dan setelah kematian Raja Henry VIII, dia meninggalkan warisan yang cukup besar untuk Catherine Parr, yaitu uang tahunan sebesar 7.000 pound sterling sampai akhir hidup Catherine. Jadi kayak kamu dijamin sampai akhir hidup kamu hidup dengan nyaman. Nah, kontroversial selanjutnya muncul karena ternyata setelah Raja Henry VIII meninggal, ingat dong mantannya siapa? Si Thomas Seymour. Nah, si Thomas Seymour mendengar Raja Henry VIII meninggal dunia, akhirnya dia balik lagi dari Belanda ke Inggris untuk menemui Catherine Parr dan untuk melanjutkan kembali hubungan mereka. Nah, hubungan antara Catherine Parr dan Thomas ini langsung menimbulkan pro dan kontra. Catherine Parr yang sangat dekat awalnya dengan Mary ya,
ini menjadi merenggang dan akhirnya mereka menjauh karena Mary Tudor itu menganggap bahwa ini pengkhianatan loh ya, meskipun ayah aku udah meninggal, tapi kenapa kamu kok mau mau kawin sama si Thomas dalam waktu yang singkat? Kamu tuh sudah menghina kamu tuh sudah menghina ayah aku kalau gini caranya. Sabarlah, baru aja meninggal kok udah mau kawin lagi gitu loh ya. Nah tapi karena memang sebenarnya kayak yang memang dia cinta matinya sama si Thomas Seymour, nggak didengerin tuh omongan Mary. Catherine Parr dan Thomas Seymour menikah diam-diam. Dan di sini diceritakan bahwa Catherine Parr menikah dengan Thomas Seymour di Mei tahun 1547. Tahun yang sama, 4 bulan kemudian tuh ya, 4 bulan kemudian setelah Raja Henry meninggal, dia nikah lagi. Nah, Catherine bersama Thomas tinggal di kastil Sudley di Gloucestershire ya, karena kan Thomas juga sebenarnya kalangan bangsawan kan, jadi dia punya kastil. Dan ternyata setahun setelah pernikahannya, Catherine Parr hamil pertama. Jadi meskipun dia sudah menikah, berarti ini menikah yang keempat kalinya. 3 pernikahan sebelumnya Catherine tidak pernah hamil dan tidak pernah punya anak. Di pernikahan keempat bersama Thomas akhirnya dia hamil anak pertama. Namun sayangnya di kelahiran anak pertama ini Catherine Parr meninggal dunia. Nah, apa yang menyebabkan Catherine Parr meninggal dunia? Itu sama dengan Jane Seymour ya, meninggal karena demam nifas. Jadi kan kalau zaman dulu melahirkan itu kan nggak sesteril sekarang. Jadi banyak banget tuh ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan, yaitu karena memang alat-alat untuk melakukan untuk melakukan persalinannya nggak steril dan akhirnya menyebabkan infeksi. Di situ banyak banget di masa-masa itu ibu yang meninggal saat melahirkan. Jadi kalau boleh dibilang si Thomas Seymour ini lumayan tragis ya. Adiknya Jane Seymour meninggal gara-gara melahirkan dan istrinya juga meninggal gara-gara melahirkan. Nah, akhirnya Catherine Parr dimakamkan di tanah milik suaminya di kastil Sudley seperti itu. Nah, sekian dulu cerita tentang Catherine Parr, satu-satunya istri Raja Henry yang tidak diceraikan, yang hidup sampai akhir ya. Sebenarnya jalan cerita hidupnya lumayan bahagia lah ya, tidak meninggal karena dihukum gantung atau dihukum mati gitu kan, dan dia akhirnya menikah dengan orang yang dia cintai gitu. Oke, semoga cerita ini menghibur dan sampai ketemu di video selanjutnya. Maaf ya kalau misalnya ceritanya agak belibet atau agak salah, karena apa? Namanya sama semua, kebanyakan namanya kalau nggak Mary, Anne, Catherine, bingung aku harus menghafalkan nama keluarganya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.